Sahabat fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada zaman sekarang ini sudah begitu banyak pemuda dan pemudi yang sudah terketuk hatinya untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik, teman-teman sekalian. Atau dalam istilah zaman sekarang, yaitu adalah hijrah. Hijrah yaitu adalah menjalankan seluruh aturan, seluruh ketentuannya Allah Subhanahu wa taala, dan kita siap juga untuk melaksanakan segala sunnah-sunnahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang lebih kuatnya lagi yaitu adalah kita harus siap meninggalkan segala aktivitas dan kegiatan yang mengandung unsur keburukan, yang mengandung unsur kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya teman-teman sekalian, cara agar kita istiqomah berhijrah di jalannya Allah Subhanahu wa taala cuma dua, teman-teman sekalian. Namun teman-teman sekalian, kita tanamkan di dalam diri kita, yaitu bahwasanya segala hal-hal yang mengandung unsur kebaikan yaitu pasti lawannya dengan keburukan, teman-teman sekalian. Saya berikan contoh kepada teman-teman sekalian bahwasanya lawan dari baik adalah keburukan. Contohnya teman-teman sekalian, kalau kita yang biasanya tidak melaksanakan sholat di masjid, tiba-tiba kita melaksanakan sholat di masjid, lalu ada teman-teman kita yang dulunya kita sering bersama-sama bermaksiat di jalannya Allah Subhanahu wa taala, lalu mereka melihat kita, kok tiba-tiba ke masjid, so alim loh, alah nanti saja, masih muda kok. Itulah perkataan mereka. Itu mereka perkataan-perkataan begitu yang biasanya menjatuhkan semangat hijrah kita, yang dari tadi kita mau kembali ke jalannya Allah Subhanahu wa taala, namun perkataan teman kita tetapi semangat kita kendor. Itulah mereka mencari kesalahan-kesalahan kita yang mau menjadi pribadi lebih baik, teman-teman sekalian. Teman-teman sekalian, tetapi jangan jadikan alasan itu menjadikan diri kita yang tadinya ingin berhijrah sekarangnya tidak jadi, teman-teman sekalian. Itu tidak boleh. Tetapi kita ambil baiknya, teman-teman sekalian. Di dalam proses hijrah kita, teman-teman sekalian, itu ada dua saja agar kita istiqomah di jalannya Allah dalam proses berhijrah. Yang pertama, teman-teman sekalian, jangan pernah kalian mendengarkan perkataan-perkataan teman kalian, perkataan-perkataan kerabat kalian, dan bahkan perkataan keluarga kalian yang bisa menjatuhkan iman kalian, yang bisa menjatuhkan semangat hijrah kalian, yang tadinya kalian mau hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu memang teman-teman sekalian, yang namanya hijrah pasti ada ujiannya, pasti ada cobaannya, teman-teman sekalian. Setiap level iman kita semakin tinggi, maka semakin tinggi juga cobaan kita, semakin tinggi juga ujian kita, teman-teman sekalian. Maka dari itu, dalam proses hijrah kita jangan pernah kita dengarkan perkataan teman kita yang hanya ingin menjatuhkan iman kita, yang hanya ingin menjatuhkan semangat hijrah kita. Jangan kita pernah dengarkan. Tetapi kalau memang teman-teman kita, sahabat kita memberikan perkataan-perkataan yang memotivasi, nasihat untuk berhijrah, semangat dalam berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang kalian dengarkan. Jangan kalian dengarkan teman-teman kalian yang bisa menjatuhkan, itu tidak usah kalian dengarkan. Tutup telinga kalian. Kalau kalian mendengarkan itu, kalian tidak akan lama dalam berhijrah. Sebentar saja pasti kalian akan kembali kepada masa lalu. Cari teman-teman kalian itu yang bisa memberikan nasihat. Karena di dalam Al-Quran, teman-teman sekalian, ada beberapa orang yang tidak akan merugi. Contohnya atau yang sudah tercantum di dalam Al-Quran, yaitu adalah watawasau bil haqq, orang-orang yang senantiasa menasihati di dalam kebaikan, yang selalu menasihati di dalam kebenaran, teman-teman sekalian. Jikalau kalian salah, pasti teman kalian akan menegur kalian, teman-teman sekalian. Terus yang kedua, teman sekalian, cara yang kedua agar kita istiqomah di jalannya Allah, yaitu adalah dengan kita perbanyak teman-teman kita yang solih, perbanyak teman-teman kalian yang alim, perbanyak teman-teman kalian yang agamanya kuat. Karena mengapa demikian? Dengan kalian memperbanyak teman-teman kalian yang kuat agamanya,
dan yang selalu teman-teman kalian yang selalu lakukan kebaikan. Kalau kalian mencari teman-teman seperti ini teman-teman sekalian, pasti kalian akan terikut di dalam diri kalian untuk senantiasa berbuat amal kebaikan. Kalau kalian memegang teguh terhadap teman kalian yang baik agamanya, yang kuat agamanya, pasti kalian tidak akan namanya kendor di dalam berhijrah kembali ke jalannya Allah Subhanahu wa taala. Pasti teman-teman sekalian, saya berikan contoh. Kalau kalian mempunyai teman yang solih, kalau kalian memegang HP terus berkumandang azan, hayya 'alas shalah, teman kalian yang solih ini langsung menegur kalian, halo sobat, sudahlah sebentar lagi kita main HP. Sudah berkumandang azan. Azan itu lebih mulia perintahnya daripada kalian menggunakan HP itu. Sudah sebentar saja habis kita sholat lalu kita main game lagi. Setelah kita sholat langsung kita lakukan keduniaan lagi. Karena mengapa demikian teman sekalian? Kalau kita melaksanakan akhirat terlebih dahulu, maka dunia akan mengikuti kita. Begitu indahnya perkataan teman kita yang soleh kalau kita mempunyai teman-teman yang baik, teman-teman yang selalu mengingatkan kita dalam kebaikan, dan selalu mengingatkan kita ke jalannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mempunyai teman yang rajin ibadahnya, pasti kita juga akan rajin ibadahnya. Kalau kita cari teman yang suka membaca Al-Quran, maka kita akan juga suka membaca Al-Quran. Kalau kita mencari teman yang selalu namanya berselawat, pasti kita akan suka juga berselawat. Kalau kita mencari teman-teman kita yang selalu melaksanakan ibadah sunnah, pasti kita juga akan melaksanakan ibadah sunnah. Tetapi kalau kita cari teman yang salah, maka kita akan menjadi orang yang salah. Shadaqallahul azim.